Jikalau kita tahu hari ini saudara-saudara, berita tentang sorga dan diingatkan kepada kita siapa boleh naik ke sorga, maka saudara-saudara, saya rindukan ini adalah memegang teguh firman yang akan disampaikan kepada saudara-saudara, bahwa sesungguhnya jawabannya tetap adalah firman yang bisa naik ke sorga adalah mereka yang sudah percaya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya dan diberi jaminan kuasa Roh Kudus untuk menyertai kita semasa ada di bumi sampai menyertai kita naik ke surga. Demikianlah firman saya sampaikan kepada kita sekalian dalam Yohanes 14 ayat 6 berkata begini. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Demikian firman saudara-saudara, untuk menjamin setiap kita adalah ada kebenaran untuk bisa masuk di dalam kerajaan surga. Katakan amin, saudara-saudara. Jangan lengah, saudara-saudara. Ada dua peristiwa yang saya harus beritahu kepada saudara-saudara. Adalah peristiwa daripada kedagingan yang bersama dengan iblis yang sedang merenggut jiwa orang-orang yang masih ada di dalam bumi. Shalom. Shalom, perhatikan ini. Dan yang kedua adalah Roh Tuhan dan firman-Nya yang bekerja terus untuk menyelamatkan jiwa-jiwa untuk bisa sampai ke dalam kerajaan surga. Hari ini diberitahukan kepada kita sekalian adalah Yesus pun yang datang ke dalam dunia adalah mengingatkan itu semua. Supaya di tengah perhatian saudara-saudara adalah perhatian yang tertuju kepada Yesus Kristus Tuhan. Dia memberitakan firman Allah, Injil kekuatan yang menyelamatkan, supaya kita semua ada di dalam kebenaran. Katakan amin, saudara-saudara. Dan untuk itulah saudara berjemaat, sehingga dalam keadaan kita sebagai jemaat Tuhan adalah punya kesinambungan, tersambung erat, dan keadaannya terikat di dalam kebenaran firman itu. Karena anak-anak Tuhan dijamin ialah siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Saya mau beritahu kepada saudara-saudara soal ciptaan baru ini adalah dia Yesus Kristus oleh Roh yang beracara bagi saudara-saudara. Jikalau saudara tidak merasakan itu, dengar baik-baik. Aku akan katakan dari depan ini, langkahlah atau melangkahlah lebih sungguh lagi. Lebih sungguh lagi. Dan saya mau beritahu saudara-saudara, orang-orang yang bisa masuk dalam kerajaan sorga seperti ini kata firman Tuhan. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Itu orang-orang yang ada di dalam kerajaan sorga, baik di bumi. Saya mau beritahu kepada saudara-saudara, artinya pengaruh apapun yang ada di dalam dunia ini tidak akan membuat engkau jatuh, tidak engkau akan terlengah, ataupun yang membuat engkau menjadi susah oleh karena sesuatu ini. Dengar baik, sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Aku mau beritahu saudara-saudara betapa indahnya, mulianya kalau kita sebagai anak-anak Tuhan akan masuk di dalam kerajaan surga yang mulia. Mari kita berikan tepuk tangan, saudara. Dan saya pun akan katakan kepada saudara-saudara, pengikut Yesus Kristus adalah hidup di dalam kebenaran. Amin, saudara. Tidak termasuk mereka yang jatuh bangun.
Saya harus memberitahukan kepada saudara-saudara berita tentang kerajaan sorga dan yang ada di dalam kerajaan sorga dan yang dimaksud oleh sorga, yaitu Allah. Yang tidak ikut itu maksudnya sampai dengan hari ini adalah supaya saudara-saudara mengejar. Katakan amin saudara-saudara. Karena ada firman yang mengatakan begini, sangkanya ada jalan yang lurus, padahal tidak lurus. Yang aku akan sampaikan kepada saudara-saudara, siapa yang boleh naik ke sorga adalah saudara-saudara yang berjalan di dalam jalan yang lurus itu, yang bersama dengan Yesus Kristus untuk bisa menjadi saksi. Dalam kebenaran-kebenaran itulah menjadi kehidupan di tengah-tengah saudara-saudara. Wah, terlalu tegas? Iya, karena Yesus pun mati untuk itu. Bukan sekedar berbicara dalam tonasi yang hebat atau mengerjakan segala sesuatu tanpa pamrih, melainkan Yesus Kristus mati. Apakah yang dimaksud tentang kematian itu? Tidak berbicara soal kedagingan dan tidak mengandalkan kedagingan dan tidak akan menonjol kedagingan. Kedagingan-kedagingan itu semua adalah membawa kepada kebinasaan, membawa jauh daripada Tuhan. Yang saudara-saudara sebagai anak-anak Tuhan dengar baik-baik ini. Kesempatan inilah yang akan saudara rubah. Sebab saudara-saudara harus hidup di dalam hal-hal rohani. Katakan amin saudara-saudara. Saya mendapat kekuatan oleh Tuhan pada pagi kemarin atau minggu yang lalu, untuk memberikan semangat kepadaku karena imbas daripada orang yang jatuh bangun. Mulutku sebenarnya berkata adalah tidak terpengaruh lagi, tetapi dagingku terpengaruh saudara-saudara. Olehnya Tuhan memberikan penghiburan kepada saya. Aku akan menuai jiwa-jiwa seperti doamu akan dijawab dan pengharapanmu akan dinyatakan, ialah jiwa-jiwa yang datang berbondong-bondong memenuhi kursi-kursi ini sesuai dengan pengharapanku. Dia jawab aku adalah, engkau akan melihat dan melakukan itu, atau untuk menerima itu dan menyaksikan itu. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Jadi bagaimana dengan jemaat-jemaat yang lama ini? Saya sedang bergumul ini saudara-saudara. Karena saya harus beritahu saudara-saudara, enak-enaknya saja kalau dapat rezeki baru datang ibadah. Kalau tidak, ada lagi yang lain. Walaupun dapat rezeki, tapi tetap juga tidak ada spontan yang ada di dalam hatinya. Apapun yang terjadi, aku akan tetap beribadah. Dan aku akan tetap untuk melayani. Dan akan tetap untuk mengharapkan. Dan kehidupanku beriman adalah harus sampai masuk dalam kerajaan surga. Amin saudara. Seperti itu maksudnya. Saudara tangkap ini saudara-saudara. Ada 3 perkara untuk menyemangati saudara-saudara supaya tidak akan jatuh bangun. Katakan amin. Shalom saudara-saudara. Yang pertama, saya beritahu bagaimana Henok naik ke surga. Kejadiannya semua adalah tentang seluruh kehidupannya semasa ada di bumi adalah kebenaran demi kebenaran, melayani Tuhan. Hingga dikatakan Alkitab adalah dia bergaul dengan Allah. Shalom saudara-saudara. Keteladanan ini saudara-saudara bukan sekedar untuk kita tahu atau kita membaca, tetapi saudara-saudara harus menangkap ini supaya bahagian daripada kehidupan saudara-saudara pun untuk masuk atau ikut terangkat ke sorga, saudara bisa mengalaminya dengan jaminan hari ini. Katakan amin.
Shalom. Saya baca yang pertama ini, firman Tuhan yang berkata, Henok diangkat oleh Allah. Kitab Ibrani pasal 11 ayat yang kelima. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Katakan amin. Shalom. Tidak mengalami kematian. Dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, dengar baik ini saudara-saudara, ia memperoleh kesaksian. Bagaimana saudara Henok memperoleh kesaksian? Saya mau beritahu saudara-saudara, pengalamannya bersama dengan Tuhan, kehidupan kerohanian. Kalau saudara-saudara hanya tahu untuk cari makan, cari, dengar baik-baik saudara-saudara, Roh Tuhan tidak akan memberikan jaminan. Shalom saudara. Dan saya akan beritahu dengan tegas, semasa kita hidup di dalam dunia ini, Alkitab berkata orang-orang yang percaya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Anak-anak Allah ialah yang memenuhi kuasa roh dalam melayani Allah dan melayani umatnya di tengah dunia ini. Itulah kesaksian, atau itulah jati diri saudara-saudara sebagai anak Tuhan. Shalom saudara-saudara. Bukan berpikir secara duniawi atau hitung-hitungan kepada Tuhan. Sebab itu aku sampaikan kepada saudara-saudara hari ini, soal hitung-hitungan itu adalah hal kedagingan. Seorang majelis jemaat ada di tempat orang lain, mulai dia hitung-hitungan. Karena hitung-hitungan itu sehingga waktunya selalu terlambat datang ibadah. Majelis di GBI Mawar Saron dulu, kesaksian ini, hitung-hitungan dia, mulai dia persembahannya pun dihitung-hitung, sampai dengan seluruh kegiatan di dalam kemajelisan itu tidak dapat dia kerjakan lagi. Dia hanya bisa untuk membenahi diri dan ekonominya. Dengar baik-baik, kesaksian beliau inilah yang aku tangkap untuk menjadi pelajaran bagi saudara-saudara. Apa yang dia dapat saudara-saudara, justru dia tidak lama adalah tertemplak dan jatuh, alias stroke dan stres, sampai tidak bisa cakap. Lalu Tuhan berbicara kepadanya, inilah hitung-hitunganmu. Kau pikir kau hebat, sementara kau kuberkati karena kau melayani aku, bukan karena yang lain. Maka dia minta ampun kepada Tuhan. Dengar baik ini saudara-saudara. Dan diberilah kesempatan kepada dia adalah untuk melayani lagi. Namanya Bapak Hasibuan. Aku sampaikan kepada saudara-saudara tentang Henok ini adalah bukan soal orangnya, tetapi jati dirinya. Bagaimana dia bergaul dengan Allah di tengah dunia ini. Apakah dia orang yang terhormat, orang yang diberkati, orang yang jaya? Jaya, lebih jaya daripada orang-orang dunia yang sedang bergelimang dengan harta. Kedua, saudara-saudara, saya memberitahu tentang nabi atau hamba Allah yang namanya Elia. Dia terangkat ke sorga. Saudara, saya memberitahu dalam perhitungan kita di dalam dunia ini 60, 70, 80 tahun. Apakah yang dimaksud tentang hal itu saudara-saudara? Semuanya itu kekuatan kedagingan lah. Yang dituntut oleh Tuhan adalah dua hal kepada saudara-saudara. Yang pertama, utamakan tentang Tuhan. Makanya dia katakan begini dalam firman itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatanmu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dengar kedua hal ini saudara-saudara, tuntutan Allah supaya kita akan kerjakan. Untuk itu kita dipanggil, bukan mau bersenang-senang, bukan mau mengumpul harta, bukan mau membuat hula-hulamu, bukan mau membuat segala sesuatu di tengah engkau adalah berjaya, berkumis tebal, dan melakukan segala sesuatunya hebat. No. Karena tiba masanya adalah
Kalau sudah 80 tahun, semuanya adalah serba sulit untuk membuktikan, menyatakan kepada dunia bahwa sesungguhnya semua akan kembali kepada Allah. Tetapi pertanyaan begini, saudara-saudara, apakah semua orang percaya atau orang Kristen lalu bisa naik ke sorga? Shalom. Shalom. Bisa semua? Tidak. Karena sedang kita berbicara tentang Elia, itulah yang layak naik ke surga tanpa pamrih dalam semua tugas dan pekerjaannya. Aku bacakan kepada saudara-saudara tentang Henokh diangkat oleh Allah. Sekarang Elia naik ke surga. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 11. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata dengan 50 rombongan nabi dan Elisa sebagai pendampingnya. Tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya, yaitu Elia dan Elisa. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Saudara, ini di bumi. Apakah arti bagi kita, saudara-saudara? Sekali lagi saya mau beritahu kepada kita sekalian, jangan menjadi orang Kristen yang tahu firman tetapi tidak menjadi pelaku-pelaku dan tidak renungkan ini firman, saudara-saudara. Tindakan Allah bagi orang-orang percaya supaya segera menikmati hal-hal yang indah mulia yang ada di sorga. Diangkat dia. Shalom, saudara-saudara. Saudara mungkin akan berkata, ya janganlah seperti Elia, karena sambil bisa juga membangun Bonapa Sogit, membangun rumah dan keluarga dan anak-anak, dan menunjukkan dulu segala sesuatu tentang kekayaan yang ada di sorga ini, di bumi ini, ketika aku menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Baik, shalom saudara-saudara, shalom. Saya hanya katakan kepada saudara-saudara mulai dari hari ini, berperkaralah dengan Allah. Kok hidup hanya berperkara dengan segala sesuatu tentang lahiriah, tentang segala sesuatu apa yang ada di depannya? Saya hanya membangkitkan saudara-saudara, carilah kerajaan sorga dan kebenarannya. Amin, saudara-saudara. Untuk itu saudara-saudara dibuat menjadi manusia Allah, buatan Allah, sehingga segala sesuatu yang dilengkapi di tengah-tengah kita sebenarnya tidak sulit kalau soal makan dan minum. Makanya Yesus pernah berbicara begini, pandanglah burung-burung yang ada di udara, yang tidak pernah menabur dan tidak pernah menuai, tidak pernah cari makan dan tidak pernah memikirkan soal makan, tetapi Allah Bapa di sorga memberikan dia makan. Apakah yang dimaksud tentang hal itu? Saya mau mengajarkan kepada saudara-saudara, cobalah berpikir seperti burung. Tenang dia, hanya berharap kepada Allah. Yang adalah di dalam dirinya, saya beritahu kepada kita sekalian adalah supaya dia dapat bermegah dan mulia di dalam Allah. Saudara bisa begitu? Atau sebegitukah sebenarnya yang diminta oleh Tuhan daripada saudara-saudara? Saya katakan dengan jelas, iya. Karena itu dia berkata begini, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Mutar-mutar di situ aja. Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka hasilnya apa yang menjadi dambaanmu, apa yang menjadi keinginanmu akan diberikan. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus, supaya saudara-saudara menjadi anak-anak Allah yang baik, konsisten di tengah panggilan itu, dan hidup di tengah pelayanan. Apalah arti sebuah pelayanan atau kehidupan saudara-saudara? Dan Yesus yang berkata begini, apa gunanya
Shalom. Engkau memperoleh seisi dunia. Shalom saudara. Apa gunanya? Ini Yesus, Allah Bapa Subhanahu wa ta'ala yang mengatakan, apa gunanya kau miliki semuanya itu, tetapi kalau nyawamu kehilangan tentang hal soal sorga. Atau saya mau beritahu saudara-saudara tentang hal sorga yang di bumi, persekutuan kita yang erat intim dengan Tuhan. Shalom saudara-saudara, itu pun sorga. Sorga itu adalah saya menangis di hadapan Allah, lalu datanglah Allah mendekat dan berbicara, anakku, aku berikan kekuatan kepadamu, aku berikan kelepasan kepadamu, aku berikan kuasa lagi kepadamu, adalah supaya engkau menjadi pemenang. Itu sudah sorga. Shalom saudara-saudara. Mungkin saudara mengalami hal yang seperti ringan-ringan ketika engkau disembuhkan oleh Tuhan dari sakit penyakit, ketika engkau dihibur. Itu sebenarnya juga adalah sorga kecil-kecil yang mengangkat dan menolong engkau sehingga punya gairah lagi. Tetapi Yesus berkata kepada perempuan yang berzina itu ketika ditolong, tapi jangan kau lakukan lagi. Shalom. Artinya bertobatlah. Lakukanlah komitmen kepada Allah supaya dahsyat kehidupanmu sebagai anak-anak Allah. Dahsyatnya ialah bagaimana engkau menjadi saksi. Itu yang penting. Mari berikan tepuk tangan bagi Yesus. Dan yang ketiga, naik ke sorga. Yesus terangkat ke sorga. Shalom. Yohanes 14 ayat yang kedua ketiga, aku pergi ke tempat Bapa di sorga, supaya di tempat di mana aku berada, aku pun bersamamu. Shalom. Aku sedang memberitakan tentang sorga, bahwasanya ada. Dan Yesus Kristus sudah pergi ke sana. Berita bersambung ini kusampaikan kepada saudara sekalian. Dia menyediakan dan akan datang untuk menjemput saudara-saudara. Bagaimana kira-kira yang dijemput? Ada di video saudara-saudara. Ada sedang menebar firman Tuhan begini, lalu terangkat dia. Jemaat pun pada terangkat. Tapi ada yang tertinggal. Ini adalah bayangan yang akan membangun iman kita semua. Saya sampaikan ini kepada saudara-saudara sekalian. Kenapa yang tinggal itu ya? Untuk supaya hidup rohani. Ini perlu bagi saudara-saudara. Masakan kita diberi pikiran tidak berpikir sampai ke sana? Yang penting kehidupannya adalah kaya. Oh, sudah punya ini, supaya punya ini lagi. No. Engkau adalah menjadi orang yang bodoh. Kata Yesus kepada yang kaya itu, jual semua milikmu. Kalau engkau mau ikut aku, kalau engkau mau beroleh kerajaan sorga. Apakah yang dimaksud tentang itu semua saudara-saudara? Supaya engkau jangan hanya berperkara tentang dunia ini. Ketika orang bodoh itu, ketika orang kaya itu tidak mau, Yesus pernah berkata di dalam Injil yang lain, lihatlah orang bodoh itu. Dia tidak mau. Padahal dia mau ingin ini masuk dalam kerajaan surga, adalah supaya mengerjakan tentang pekerjaan Allah. Shalom. Ada pekerjaan Allah yang sakit. Pikulan kita terlalu berat, tapi Tuhan ada beserta dengan kita. Pikul lakuk yang kupasang kepadamu, dan belajarlah kepadaku. Berarti kita juga adalah sedang belajar di dalam. Kalau dia pikul atau kita pikul kuk itu, dia berkata selanjutnya, maka engkau akan beroleh sentosa.
Saya mengajarkan kepada saudara-saudara sekalian, betapa enaknya saudara-saudara kalau kita bersekutu dalam doa kepada Allah dalam Kristus Yesus. Sampai kita berdoa, berpuasa. Dengar baik-baik ini. Aku katakan kepada saudara-saudara, siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Adalah kepastian orang-orang benar. Dengarkanlah jawabanku sebagai hambanya untuk setiap mereka yang percaya. Oleh karena kemurahan Allah, maka semua mereka akan menjadi anak-anak Allah dan kelak akan naik ke surga. Tapi hari ini aku sedang menguatkan saudara-saudara adalah ada hal menanti untuk terangkat naik ke surga. Iblis tadi yang sedang mencoba-coba. Ini doaku adalah supaya anak-anak Tuhan jangan ada yang tergoda di dalam. Adakah yang tergoda? Ada, saudara-saudara, yaitu namanya si Degil Rumban Raja, si Jogal Marbun, dan si Pangalo Marga Harahap. Mari kita bangkit semua berdiri untuk kusampaikan kepada saudara hari ini. Karena firman-Nya yang berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Inilah firman untuk yang terakhir kusampaikan kepada saudara sekalian. Bangkitlah, bangkitlah. Haleluya, haleluya. Ini firman yang ditulis adalah akan terus berniang-niang kepada saudara-saudara. Shalom. Dengarkanlah ini, katakanlah setiap koma amin, amin. Sebab firman Allah berkata, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit. Katakan amin. Shalom saudara-saudara. Yang mati itu tidak tahu lagi, tetapi dengarkan saudara-saudara, ada penghulu malaikat yang saya akan sebutkan untuk saudara-saudara diingatkan. Ada Roh Kudus. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikian saudara-saudara. Mungkin hari ini atau 20 tahun lagi yang akan datang, saudara masih hidup, Dia yang akan menyongsong itu akan menjamin saudara-saudara, Roh Kudus yang ada padamu nyambung dengan Roh Kudus yang datang dari sorga untuk memberikan penghakiman itu dan masuk dalam kerajaan sorga. Itulah Tuhan yang mengerjakan di tengah-tengah kita. Sebab saya beritahu kepada saudara-saudara, Yesus kita adalah Tuhan yang ajaib, perkasa di bumi sampai dengan di sorga. Mari kita berikan tepuk tangan firman-Nya. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Amin. Firman